Salam teman-teman semua, selamat pagi. Saya berada di tempat yang luar biasa, di mana tempatnya sendiri dibangun oleh tim dan personal-personal yang luar biasa juga. Dan sang pemilik rumah, yaitu Bapak Gary, itu saya mungkin lebih baik sementara saya belum komentar dulu. Mungkin di akhir nanti saya memberi gambaran ya. Kita langsung aja perkenalkan Pak Gary. Terima kasih banget waktunya. Terima kasih. Sehat. Pak Gary, saya terima kasih. Saya sudah diizinkan main di sini sambil meliput. Saya juga punya membawa misi, yaitu mewakili teman-teman semua. Termasuk saya sendiri juga ingin belajar, yaitu tentang kusen aluminium, di mana Pak Gary itu memang benar-benar menggeluti dari kusen aluminium secara teknisnya, otomatiknya, bahkan untuk sun apa ya namanya Pak? Yang untuk warema itu Iya. kanopi lah. Kanopi. Basically kita ngomong Ya. kanopi elektronik. Cuman Ya. di rumah saya nggak ada ini Pak. Ya. Adanya di kantor situ. Oke. Iya. Ayo kita cerita yuk Pak, sharing ya Pak ya. Iya, Oke. betul. Mungkin ya kalau Artemis sih sebenarnya Ya. fokus utamanya yang pertama di bidang aluminium sih ya. Oke. Jadi kusen aluminium. Kita ngerjain mulai dari brand Eropa yang paling mahal, Otima. Iya. Terus Teknal yang dari Prancis, Iya. dan juga sampai yang Fremo yang dari China. Jadi kita memang berusaha berinovasi terus Iya. dan mengembangkan hal-hal yang baru dan modern. Iya. Termasuk apa yang kita pasang di rumah ini, termasuk produk yang cukup baru worldwide gitu. Iya. 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 Mungkin kita sambil Baik. keliling. Oke teman, kita dapat kesempatan nih. Ayo kita belajar yuk. Silakan Pak Gary. Jadi kusen ini sih kelebihannya adalah kusennya bisa ditanam masuk ke dalam tembok atau Iya. misalnya ada finishing batu Iya. bisa ditanam. Jadi benar-benar flush, kita nggak melihat kusennya lagi. Kalau kusen konvensional kusennya akan muncul keluar dari temboknya. Iya. Sehingga akan kelihatan lebih tebal. Ini kelihatan benar-benar lebih minimalis. Minimalis. Iya, termasuk yang di plafon juga kita masukin. Oh, keren. Either masuk ke dalam plafon atau masuk ke dalam dinding atau masuk ke dalam coakan beton gitu. Oh. Intinya Iya. kita usahakan tidak kelihatan begitu. Baik. Ini menjawab, artinya menjadi solusi ya untuk kebutuhan di proyek. Memang kelihatan kadang biasanya agak nongol gitu. Iya, biasanya agak nongol. Betul. Terus solusi yang lain yang kita sediakan juga ini. Jadi bisa flush antara lantai interior dengan eksterior. Aha. Jadi bisa flush. Ini sebenarnya ada relnya di dalam sini. Iya. Cuman biasanya kan klien tidak suka melihat relnya ada kayak coakan-coakan. Benar. Jadi kita bikin sebuah sistem. Sebenarnya ini sistem dari Eropa juga sama. Cuman yang kita pasang di sini ini ada merek Fremo yang dari China. Iya. Basically ya belajar dari Eropa juga. Iya. Dimana rel itu atasnya bisa kita timpa dengan finishing lantai. Iya. Gitu. Dan kita di bawah sini udah ada gutternya untuk menyiapkan apabila ada hujan masuk ke dalam sini, Iya. airnya bisa mengalir keluar dan tidak sampai masuk ke dalam rumah gitu. Berarti ini sistem ya. Iya, sistem. Harus ditunjang juga dengan sistem konstruksi, sistem engineeringnya, Betul. pembuangan kemana nih biar pas ya. Iya. Jadi kalau memang Iya. kalau mau memakai sistem yang seperti ini harus dari Iya. awal benar-benar di planning. Jadi even mungkin sebelum ngecor pun sudah harus di Nah, planning. itu dia. Karena masuknya sangat dalam sekali gitu. Berapa dalam kira-kira ini? Ini minimal 8 cm belum termasuk pengaturan gutter untuk pengaliran air keluar. Berarti kalau pengaturan gutter minimal nambah 10 cm 10 lagi. cm kira-kira. Rasanya begitu ya? Iya. Oke, cocok. Jadi biasanya memang kalau Iya. rumah yang sudah dicor agak susah untuk mendapatkan finishing yang seperti ini. Jadi teman-teman dari awal sudah dipersiapkan Iya, kalau mau harus kita ini. Tapi ini sangat cakep loh, cakep banget. Betul. Dan ini juga bisa diangkat sebenarnya. Oh ya? Nah, Loh. setiap, Bisa diangkat? Iya, bisa diangkat. Loh, teman-teman. Ini Luar bisa biasa. untuk Bersihkan. bersihkan. Masih bisa semua nih. Iya. Ini loh, interlock loh ini. Interlock, betul. Ini bisa Nempel ya? diangkat. Dan Wih, le.
Ya kalau ada Canggih. kotoran bisa dibersihkan, divakum. Canggih ya. Jadi tidak perlu khawatir untuk membersihkan lah intinya. Bagus sekali idenya. Untuk perawatannya sendiri hanya ini aja? Hanya divakum aja, Pak. Vakum aja ya? Vakum aja. Artinya tidak perlu menggunakan oli segala macam? Nggak perlu. Oh, tidak perlu ya? Hanya vakum, bersihkan debu aja karena kan memang barang eksterior gimana pun juga kan Pasti harus dirawat. debu pasti masuk gitu. Betul. Jadi tekniknya apa namanya Pak Gary? Basically ini Tipenya apa ya Jody? ini mereknya Fremo gitu. Framework ya? Tipenya yang Invisi. Oke, keren. Basically kita bisa conceal kusen lah gitu ya. Nah teman-teman, jadi kalau ada yang ini dengan ini jadi muncul inspirasi tambah, jangan ragu kontak Pak Gary. Orangnya baik banget. Siap. Oh saya nggak boleh ngomong belakangan ngomongnya ntar ya. Oke. Siap. Saya kembalikan. Ayo kita kembalikan. Saya nggak nyangka lu tekniknya gini Pak. Iya. Tuh simple bener ya, langsung terlok. Ya. Cuman dimasukin begini, Langsung selesai. sing lantai taruh. Ya ini berarti sorry Pak Gary ya, teman-teman udah dipersiapkan tentunya ini ya, Ya. ada gutternya ya teman-teman ya, lubang ya. Oke. Saya kurang masuk dikit Pak Gary. Ya. Sorry. Ya. Gitu ya. Oke. Sip. Ini ya Pak Gary keren ya. Iya. Yang lain sih ini Ya. sama sih. Terus mungkin folding door yang untuk Folding door ayo kita lihat yuk. basically produk kita sih selain yang tadi Ya. kusennya semua nggak bisa conceal gitu. Jadi ya basically konvensional kusen kan selalu ya kusennya kelihatan. Betul. Cuman ya ini sistem folding door yang kita Iya. pakai. Ya, bisa size besar. Ini Oh di kelebihannya size besar. size besar 3 meter kali 3 meter. 1,2 Oke. per satu daunnya. Apakah sudah maksimum ini? Ya, udah Maksimum saat ini ya. Caranya nanti ditutup begini. Wah keren ini, keren asli. Gede banget. Besar. Saya Termasuk folding door yang besar. Saya baru lihat kali ini segede gini. Andanya ketinggian ditambah lagi masih bisa nggak? Tapi ini yang mungkin dikonstruksi lebih sempit. Bisa. Kalau Gitu? lebih sempit dia bisa meninggi. Bisa meninggi ya? Meninggi. Oke. Basically tergantung beban maksimal kacanya aja berapa. Benar. kilo. Karena sekarang biasa orang udah mainnya di 3,5 meter sampai 4 meter Iya, nih biasanya betul, Pak ya. Betul. Bisa tapi ini otomatis diperkecil ya. Betul. Karena bobot ya. Kalau dengan size besar paling bagus sih memang pakai Apa ini? sliding ya. Sliding. Ini sliding yang sama dengan Ya. yang tadi. Basically ini kita bisa sampai 5 meter kali 2,4 per satu panelnya. 5 manjang sini atau 5 ke atas? Salah satu bisa. Kalau Nggak masalah. tingginya 2,4 dia Ya, bisa 5 lebarnya meter. 5 meter. Tapi kalau tingginya 5 meter dia lebarnya 2,4. Kuat ya? Kuat. Hebat. Ini yang kita pasang sekarang yang Ya. ini sekitar 3 meter kali 2,4 ini. Wow. Per satu panel ini. Satu panel Iya. bayangkan. Gitu. Tapi saya kebayang tadi 5 meter tuh seolah-olah kayak benar-benar frameless loh. Iya, betul. Asal Cuman 2,4 ya. Ya, cuman kelemahannya memang tingginya 2,4 karena kaca di Indonesia maksimalnya produksinya segitu 2,4. Karena berhubungan dengan transportasi betul? Iya, betul. Ya teman-teman, jadi lebarnya bak mobil yang paling lebar mungkin saat ini kita bicara tronton atau Iya, itu ya. iya. Khusus memang maksimum tuh sebenarnya 2,5 tapi ada spare 5,5. Betul. Benar ya Pak Giri ya? Betul, untuk Iya. gerak movement. Kecuali mungkin hal khusus banget, nah tinggal telepon. Iya. gitu ya. Ya kita sih bisa melayanin yang lebih Ya, yang- lebih besar lagi, cuman ya kayaknya harus impor. Import. Dan pengiriman ke proyek juga biasa pakai kontainer bak. Ekstra. Iya, ekstra gitu. Ekstra. Dan mungkin juga butuh crane untuk Keren. untuk Ya, plus jangan lupa telepon. Iya. betul. Pak Giri cerita dong Pak Giri, apa kita duduk di sini aja nih boleh, sambil kita boleh. jemuran ya? Boleh. Pak Giri boleh cerita ini sejarahnya kok bisa main gini gimana? Sebenarnya sih
Awalnya kita start itu 2005-2006. Iya. Jadi waktu saya selesai kuliah gitu kan, kan kita mau merintis sesuatu, tapi waktu itu belum tahu Terus? mau ngerjain apa gitu. Ya. Terus ya waktu itu temennya Papi ada yang suggest waktu zaman itu kayaknya cari kusen aluminium susah gitu. Jadi belum terlalu banyak opsi untuk kusen aluminium yang high end lah, yang bagus gitu. Ya. Jadi kita keliling waktu itu sempat ya ke banyak tempat, ke China, ke Eropa, pameran building material untuk ya mencari inspirasi, mencari partner gitu. Dan waktu itu kita itu dari keliling-keliling bernegosiasi kayak paling cocok sama Teknal waktu itu. Jadi kita start itu dengan brand Teknal. Sampai sekarang nih ya? Sampai sekarang gitu. ya dicoba dijalanin 2008, mulai start jualan 2008. Terus udah bisa jual? Bener-bener udah bisa jual tuh sendiri langsung? Iya, 2008 itu start jual sendiri ya. Kita kan waktu itu juga tidak ada pengalaman di bidang arsitektur, jadi ya nyales sendiri keliling begitu. Oh ngalamin, bener? Ngalamin. Jadi nggak nyangka nih. Berkenalan dengan para arsitek, dengan para kontraktor, dengan para rumah ya. Terus? Karena memang nggak ada pengalaman di bidang itu gitu kan. Jadi benar-benar keliling sendiri, berkenalan, cari tahu gitu. Sampai akhirnya ya jalan ya sampai sekarang lah, disyukurin. Amin. Amin. Jadi proses itu teman-teman. Iya, proses. Apapun semua kalau kita melihat tuh besar kayak gunung es tuh kelihatan di situ muncul. Tapi kita tahu nggak di bawahnya itu ya, di bawah permukaannya. Iya. Mantap. Nah, ya begitulah perjalanannya. Harapan Pak Gary ke depan ini bagaimana Pak dalam dunia arsitektur khususnya untuk kusen ini Pak? Ya harapannya mungkin kita lebih bisa memberikan solusi terhadap desain-desain, mungkin desain-desain yang tambah lama, tambah unik dan tambah susah gitu kan. tambah challenging secara baik fisik maupun desain gitu kan. Ya semoga kedepannya kita bisa tetap berinovasi, bisa tetap memberikan solusi yang baru, solusi yang baik untuk desain-desain yang baru gitu. Sama ya saat ini challenge-nya yang dekat mungkin ya bagaimana membuat sliding yang besar dan bisa lengkung. Nah itu dia. Itu yang memang lagi kita pelajari. Betul. Terus bagaimana bisa membuat pintu swing yang tipis tapi bisa sangat tinggi sekali. Bisa tinggi 6 meter, 7 meter tapi bisa swing dan bisa properly use gitu ya. Artinya sudah dalam percobaan nih? Ya, lagi dalam percobaan, lagi dikembangkan. Karena Pak Gary setahu saya, nah ini saya mulai buka sedikit yaitu adalah personal yang mau belajar, mau berinovasi. Dan bahkan terbukti kalau nggak salah nih, malah Pak Gary kalau nggak salah memang lebih ordernya banyakan di Jakarta loh dibanding di Surabaya. Benar ya? Iya, betul. Salah satu pilihan top dari para arsitek top juga selalu berbicara Artemis ini, tahunya Gary. Iya. Kenapa kok bisa gitu? Alasannya kenapa sih? Ya kalau Jakarta memang kan Jakarta itu kan sumber dari segalanya lah untuk Indonesia ya. Maksudnya ya apapun itu startnya pasti Jakarta duluan dan secara kuantiti juga Jakarta lebih banyak lah. Ya memang mungkin ya karena nature-nya begitu, jadi banyaknya itu kita memang berinovasi. Proyek yang kita pakai untuk belajar dan mencoba sih ya selalu memang startnya dari Jakarta. Gitu. Padahal di Jakarta sendiri juga banyak pemain yang ternyata tidak kalah canggihnya dari Pak Gary. Tapi kok Pak Gary kok bisa jadi orang arsitek Jakarta lebih narik Pak Gary? Kenapa? Apa sebabnya? Ada sesuatu deh. Mungkin karena kita memang kita termasuk pemain kecil sih Pak sebenarnya. Kecil. Jadi kita itu mungkin kita itu lebih mau untuk mencoba dan mendengarkan ya. Kadang kan let's say mungkin kalau kita umpamakan industri baju gitu. Baik. Let's say kalau kita beli baju di H&M atau di Uniqlo, terus kita mau ngomong Pak tolong kancingnya tambahin sedikit di sini, mereka tidak akan mau gitu kan. Benar. Nah kita kan ya kita memposisikan diri kita juga seperti itu, dalam arti
kita bukan perusahaan besar, bukan seperti Uniqlo, bukan seperti H&M. Kita adalah custom company lah gitu. Jadi kita berusaha mendengarkan arsitek atau klien apa yang kita bisa, apa yang mereka mau, dan kita mencoba mencarikan solusi lah, solusi. Dan mungkin kadang solusinya itu, let's say secara omset juga nggak besar Pak, jadi mungkin nggak semua orang mau gitu. Cuman buat kita itu sebuah challenge yang ya kita tertantang aja dan kita tertarik gitu ya. Let's say saya ngomong tadi sliding lengkung, gitu. Mungkin dari 100 proyek kita cuma dapat 1 gitu. Cuman ya itu kalau kita bisa, kita menjadi pionir, mungkin nggak selamanya kita menjadi satu-satunya, tapi at least kita berusaha menjadi pionir, kita yang pertama bisa gitu lah. Luar biasa itu ya masukan teman-teman ya. Jadi apa tadi ada di kita garis bawah, mau mendengar, ya. Betul. Itu penting sekali dalam dunia bisnis. Betul. Ya, kita mau mendengar, ya tentu juga kita berusaha mencoba menjalankan, walaupun mungkin tadi sekali lagi secara ekonomis mungkin nggak terlalu oke, tapi ada X faktor yang mungkin bukan secara ekonomis, tapi secara non ekonomis itu nilainya luar biasa, Pak. Betul. Itu membuat kita kayak menjadi diingat, ya, dihargai, selalu dicari. Gitu teman. Dan satu lagi saya sebelum artinya kali ini saya menyampaikan bahwa Pak Gary itu orangnya fair sekali. Itu yang saya tahu. Jadi benar-benar kalau kita bilang nih tipenya gentleman. Thank you. Baik, terima kasih banget nih Pak Gary. Mungkin ada mau sampaikan lagi kepada teman-teman? Udah sementara itu aja. Cukup ya? Cukup. Baik teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat ini semua. Pak Gary makasih banget. Sukses selalu ya. Sama-sama. Artemis Zenith. Thank you. Salam teman-teman. Salam.